itu akan masuk ke bawah sadar anak itu pada suatu hari ada kesempatan yang cocok, dia akan membentak anaknya, malah kadang-kadang terus membentak anak tetangganya. Jadi harus diperbaiki dalam keluarga ya, keluarga yang kecil yang biasa terdiri dari ayah, ibu, terus anak gitu ya, kadang ada mbah, kadang-kadang ada ponakan, yang lebih luas lagi ada orang lain yang bekerja sama di rumah kita, itu juga ada pendidikan. Di masyarakat itu juga ada pendidikan, ada kumpulan RT, dasawisma, mungkin juga ada organisasi-organisasi, itu juga ada pendidikan. Kalau di sekolah memang sekolahan memang tempat pendidikan. Tapi sebelum melanjut pembicaraan, mari kita pertanyakan pendidikan itu apa sih? Bahasa Jawanya itu jane pendidikan itu apa? Mungkin ada yang menjawab begini, pendidikan itu ya belajar. Saya tanya lagi, enggak, kalau belajar itu sebetulnya apa? Apakah belajar itu? Terus ada yang lebih ilmiah lagi. Pendidikan adalah membentuk sikap, menambah pengetahuan, dan juga keterampilan. Terus sikap itu apa sih? Perlu banyak pertanyaan untuk menambah wawasan. Kalau yang suka bertanya kepada diri sendiri dan berusaha menjawabnya, insya Allah otaknya akan bekerja. Otak kalau bekerja itu semakin bekerja, bukan semakin usang, semakin bekerja, semakin banyak sel-sel yang dapat tumbuh berkembang untuk mencerdaskan otak itu sendiri. Tapi kalau yang tidak pernah bekerja, itu bagaikan komputer tidak pernah dipakai, terus setahun kemudian dipakai, keyboardnya sudah bodol semua, mungkin juga sudah tidak bisa dipakai. Atau ibarat motor dibiarkan saja, itu macet sudah. Tapi kalau digunakan tiap saat, maka otak itu akan lebih besar, lebih kuat, lebih mampu mengatasi masalah-masalah. Dulu waktu saya kecil itu ada orang mengatakan begini, itu orang juga otaknya nggak kuat, terus itu otaknya itu nggak mampu menampung. Saya kira pikiran-pikiran begitu itu keliru. Otak itu tidak seperti ember, kalau diisi terus penuh. Semakin diisi justru semakin luas dapat terisi. Nah, baiklah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sasaran dari belajar itu adalah satu, secara spiritual itu cerdas. Jadi spirit itu semangat ya, kejiwaannya cerdas, mampu mengatasi masalah-masalah sesuai dengan keadaannya. Tapi juga emosinya cerdas juga. Kalau ada orang kecelakaan di jalan, dia bisa sedih. Itu namanya emosinya jarang. Tapi kalau kecelakaan di jalan, ukurin, nah itu dia tidak cerdas. Juga kecelakaan di jalan itu ada cerdas sosialnya. Terus kalau orang yang kecelakaan di jalan, tidak ditanya dulu, ini ada mahasiswa kecelakaan, terus ditanya, kamu dari STI atau bukan? Kalau dia ditolong, kalau bukan, tidak. Itu namanya tidak cerdas sosial. Terus cerdas intelektual, tentunya itu
kuat, logika bisa digunakan. Walaupun sekarang sudah banyak dokter juga masih bingung mengenai orang tanpa gejala yang sedang dewasa dibicarakan mengenai orang tanpa gejala. Saya tadi guyon dengan Pak Gustono mengenai orang tanpa gejala itu menghadap dokter. Pak dokter, tolong saya diobati. Dokternya tanya, kamu penyakit apa? Saya tidak tahu. Rasanya bagaimana? Tidak ada masalah. Tidak ada gejala. Dokternya akan bingung. Ini mau diobati apa ya? Mau tidak ada gejalanya. Diskusi itu pun saya yakin orang pintar-pintar diskusi seperti itu pun tidak selesai dan tidak akan ada suatu kesepahaman. Memang mengenai intelektual itu memang kita harus mengakui adanya perbedaan pendapat. Tidak bisa semua orang harus sama dengan kita. Ini ada paduan antara intelektual dan emosional. Itu cerita seorang anak kecil, anak SD kelas 1 ya, diajak kakeknya ke pasar hewan. Terus kakeknya itu dokter ilmu kehewanan. Sedangkan cucunya itu SD kelas 1 ya. Si kakek bertanya, "Nah, ini hewan apa namanya?" Nah, itu sudah tahu, itu sapi Pak. Menurutmu sapi ini bagus apa tidak? Wah, mengenai bagus, oke Pak. Sapi ini menakutkan apa tidak? Wah, pastilah Pak, menakutkan. Banyak ngeyel. Salah kamu, sapi ini tidak menakutkan. Nggak akan selesai diskusi antara kakek dengan cucu. Cucu pastilah takut menghadapi sapi yang besar itu. Si kakek justru sudah dulu waktu kecil memang tukang lawan sapi, takut ya, kan takut sapi yang besar itu. Si kakek justru sudah dulu waktu sama seperti nenek yang takut ya, kan yang takut sapi yang besar itu. Si kakek justru sudah dulu waktu sama seperti nenek yang takut ya, kan yang takut sapi yang besar itu. Si kakek lari dia sudah dulu waktu sama seperti nenek yang takut ya, kan yang takut sapi yang besar itu. Si kakek malah tidak bisa lompat. Sebenarnya nggak perlu ditakuti. Program-program ini asal tidak terbentuk kan itu hal-hal yang ada di benak masing-masing yang semakin berbeda orangnya juga sikapnya akan berbeda. Biasanya ibu yang takut soal takut cacing, itu takut ular. Walaupun ada mas-mas yang takut ular. Lanjut. Oh ya, itu cerdas kinetis. Maksudnya cerdas terampil melaksanakan. Lanjut. Di perguruan tinggi ada pendidikan, ada penelitian dan pengembangan, dan ada pengabdian pada masyarakat. Saya di sini juga ada. Lanjut. Nah, saya akan membicarakan tentang Islam, perbaikan, dan tajdid dan pembaharuan yang sumbernya dari Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Karena tidak semuanya bersumber dari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu memang sempurna, lengkap. Tapi di situ tidak membicarakan tentang bagaimana memelihara kelinci, bagaimana memelihara anak sapi supaya besar, kan tidak dibicarakan. Tetap saja diperlukan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh manusia yang kemudian dibutuhkan dalam petunjuk-petunjuk kehidupan. Walaupun tetap ada Quran yang disebut lengkap. Lanjut. Ini selanjutnya ya, hubungannya antara ilmu, budaya, dan Quran.
agama Islam. Jadi, ayat 5 ayat yang pertama turun kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah al-alaq 1-5. Saya akan ceritakan orang Arab pada waktu itu disebut orang-orang jahiliyah. Keterampilan apa yang penting? Satu, bermain pedang, bermain anak panah, bermain tombak. Keberanian apa yang paling penting? Merampok. Kan begitu ya? Apakah membaca itu penting? Tidak. Tidak ada papan nama petunjuk arah pun tidak ada. Padang pasir itu ya adanya batu, awan, mendung. Itu saja, tidak ada yang koran juga tidak ada. Apalagi HP itu kan penting membaca. Tapi kenapa yang turun justru kata baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Rob itu artinya Tuhan yang mendidik. Kalau Khaliq itu Tuhan yang mencipta. Ya? Kalau Allah itu namanya. Allah. Katakan saya ini namanya Allah. Tapi kalau disebut Robbun itu artinya pendidik. Nah, tadi ada pertanyaan ya. Pendidikan itu apa? Nanti kita jawab setelah ini. Dengan nama Tuhanmu, ya, maksudnya Tuhan yang mendidik, yang kolak, yang telah mencipta. Nah, mencipta itu bermacam-macam. Ada yang mencipta yang ada bahannya, seperti kayu dicipta jadi ya. Tapi ada yang mencipta tidak ada bahannya dan tidak bisa ditiru. Dari segi keyakinan, biasanya dibuatlah langit dan bumi. Tidak bisa ditiru. Profesor, dosen perguruan tinggi IPB, ahli pertanian, dapatkah dia membuat biji padi? Ahli peternakan, dapatkah dia membuat telur yang bisa menetas? Ternyata sampai hari ini juga tidak ada ya, tidak ada yang bisa membuat tanah, itu kan tidak bisa. Kalau manusia biasanya membuat telur palsu, terus beras plastik yang tidak bisa tumbuh. Allah yang menciptakan itu banyak menciptakan yang tidak ada bahannya. Wa'idha ada syai'an ayyakulah rukun fayakun. Kalau mau sesuatu cukuplah Allah menyatakan jadilah, maka jadilah. Dan luar biasa ciptaan Allah. Kalau panjenengan melihat kabel listrik itu ruwet ya, kalau bukan ahli listriknya. Kalau melihat ahli itu pump meter itu ruwet. Bagaimana dengan aliran darah yang mengalir di sekujur badan? Terus aliran rumit sekali. Kabel telepon yang dipasang di kepala kita untuk memandu kalau kaki kita disebut itu kan kuat sekali ya. Jadi luar biasa Allah sebagai pencipta. Bacalah. Allah yang mencipta manusia dari segumpal darah. Zaman dulu kan orang tidak sampai berpikir bagaimana mencipta orang ya. Artinya laki-laki perempuan bareng-bareng terus istrinya mengandung. Begitu kok yang dia ketahui kan? Tidak diketahui bagaimana. Allah telah menyatakan itu dicipta dari segumpal darah. Rupanya segumpal darah itu tengah-tengah proses. Proses awal itu adalah telur yang dibuahi oleh sperma, nanti terus berproses
lama-lama menggumpal menjadi segumpal darah. Iqra warabukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang mendidikmu itu maha pemurah. Pemurah. Pemurah itu maksudnya nyaman. Kita ini bernapas begini ya. Kalau dihitung mulai rumah sakit berapa tabung oksigen? Kalau dihitung oleh rumah sakit. Kita itu kalau perbaikan jantung berapa ya? Kita itu kalau ditumbuhi tumor berapa harganya? Luar biasa, mahal sekali. Tapi kita menerimanya dengan gratis. Gratis apa tidak ya? Gratis. Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajari dengan kalam. Maksudnya kalam itu pulpen, pena. Jadi orang Arab kalau yang tidak mendapat keimanan itu mentawa, ada apa ini membaca, ada apa ini pena. Yang penting itu pedang, tombak, panah itu yang penting, kontak, kuda itu yang penting. Ini membaca pentingnya. Pada waktu itu di Mekah, di seluruh Mekah itu yang bisa membaca 17 orang saja, 10 ribuan orang. Konon sampai 50 ribuan orang penduduk pada waktu itu yang bisa baca itu hanya 17. Itu saja ahli-ahli agama Nasrani. Yang bukan ahli agama Nasrani itu tidak bisa membaca. Jadi yang dinamakan belajar itu yang pemanah, naik juga membaca, menulis itu tidak penting. Tapi Allah memberi sinyal, memberi wahyu, memberi informasi ke depan bahwa kemajuan itu akan diperoleh dengan membaca, sharing tulisan, sharing berita. Alamal insana ma mengajari, Allah mengajari manusia apa yang manusia itu tidak tahu. Walaupun sudah diajari, tetap saja manusia itu terbatas, ilmunya terbatas. Panjenengan pernah pergi ke kebun tomat? Pernah ya? Sore-sore tomatnya nampak hijau, paginya sudah ada merah-merah gitu ya. Kapan ngecatnya ya? Panjenengan pernah melihat itu bengkel ketok buku, terus pengecatan mobil, mana ya? Mana yang bagus? Cat tomat atau cat hijau, mobil hijau? Cat tomat itu meling-meling sekali ya, bagus sekali, meling-meling. Kalau cat mobil itu seringkali kasar, kurang meling-meling. Terus proses ngecatnya gimana? Itu sampai hari ini juga manusia masih mempelajari. Lanjut. Ini surat Toha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuhdha ilaika wahyu. Qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya. Yang dimaksud raja itu penguasa yang bisa mengatur segala sesuatu ya. Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Di waktu Nabi dapat wahyu, itu Nabi diberi jangan tergesa-gesa sampai sempurna wahyu. Dan lupa itu juga berlaku bagi kita. Walaupun Allah tidak mewahyukan kepada kita,
Tapi wahyu itu yaitu maksud saya Al-Quran, kalau kita baca itu jangan berdebat-debat, tenang saja. Kita sebut tartil, dan kemudian kita berusaha memahami maknanya. Dan katakanlah, Qurrabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Rabb, ya Allah yang mendidik, tambahkanlah ilmu padaku. Ternyata ilmu itu bukan kita dapat, tapi kita diberi lalu dapat. Bukan kita meraih sendiri, tapi kita diberi. Di surat Al-Mujadilah ada apa? Ya fa'idal ladzina amanu minkum wa ladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Ladzina utul ilma darajat, yang diberi ilmu pengetahuan karena iman dan ilmu pengetahuan derajatnya ditinggikan. Begini, ada cerita. Ini bukan ngerasani, bukan rezeki, bukan ngomong kejelekan orang, ini hanya untuk belajar. Beberapa tahun yang lalu itu di Jawa Timur itu ada orang yang dijuluki Dimas Kanjeng, ya. Dimas Kanjeng itu bisa menggandakan uang, kata mereka itu begitu. Dimas Kanjeng itu bernaung pada sebuah yayasan. Ketua yayasannya pendidikannya apa? Dokter. Ketua yayasannya itu pendidikan dokter. Kan kalau dokter kan mestinya orang pandai, ya. Dokter itu berpikir begini, berdasarkan kisah Al-Quran, Raja Sulaiman akan mengambil singgasananya Bilqis. Dia memerintahkan kepada siapa yang bisa mengambil singgasananya Bilqis. Jadi Dimas Kanjeng itu bisa mengambil harta yang tersimpan di mana-mana. Seperti halnya Nabi Musa, Nabi Sulaiman bisa mengambil singgasananya Bilqis. Ketika Bilqis datang ke istananya Nabi Sulaiman, dia terkejut. Ini kok mirip punya saya? Ternyata memang punya Bilqis. Nah, ini Dimas Kanjeng bisa mengambil harta yang tersimpan itu. Ancaman di situ, nanti siapa yang kabur di situ akan diberikan kelipatan uang. Berpikir seperti itu. Ketua yayasannya itu seorang dokter, orang lain banyak. Jadi tersesat itu bukan karena pandai saja, ya. Bukan karena bodoh saja tersesat. Orang pandai pun bisa tersesat karena Allah tidak beri kepadanya ilmu yang pas, yang kita sebut hidayah. Ilmu yang ada membedakan mana baik dan mana yang buruk. Ada contoh lain, orang dokter dari Yogyakarta, sehingga dia meninggalkan Yogyakarta pergi ke Kalimantan. Itu kasus apa itu, ya? Masih ingat apa enggak itu? Gavatar, kasus Gavatar. Jadi interpol tersesat bisa jadi. Terus kasus di Projo ada raja dengan anak buahnya. Terus di Bandung juga ada, ya, ada raja dengan anak buahnya. Sunda Empire. Yaitu walaupun sekolahnya tinggi, ya, kalau Allah tidak berikan ilmu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, orang bisa saja tersesat. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi kita berusaha mencari ilmu, Allah memberikan ilmu, lalu kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena itu kita sering baca doa, Allahumma arina haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila warzuqna ijtinabah. Lanjut.
di antara manusia, binatang-binatang lautan, binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Jadi Quran menceritakan binatang-binatang, makhluk-makhluk manusia itu bermacam-macam warnanya dan bermacam-macam jenisnya. Sebutkan warna kulit manusia. Satu, hitam, mata, kuning, pipih, apalagi merah. Ya, merah ada itu suku di Amerika itu suku Indian. Anjingan apa? Nama tanjingan apa? Ternyata yang putih pun tidak sama, yang hitam pun tidak sama. Itu yang sama. Hitam itu ada yang hitam hijau, ada yang hitam merah, ada yang hitam tulang-tulang. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafil alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dari antara keagungan kehebatan Allah itu, Allah jadikan langit dan bumi berbeda. Allah jadikan manusia, warna manusia, kulit manusia dan tutur bahasanya berbeda-beda. Itu tanda keagungan Allah bagi orang yang pandai. Coba bagaimana berbicara satu kata, satu kalimat. Apa saja? Saya lapar. Terus tirukan. Enggak. Ternyata suaranya nggak sama toh. Jadi beda. Bahkan yang dibalik tembok ada orang bersuara, kita bisa mengenali. Oh itu pasti suaranya Mas Kedua. Mas Kedua apa Pak Kedua? Oh Mas Kedua yang Mas Kedua. Nah orang yang tahu ya itu akan takut kepada Allah. Dalam arti takwa kepada Allah. Orang-orang yang tahu, yang pintar itu namanya ulama. Para ulama itu akan takut kepada Allah setelah dia tahu bahwa ternyata luas. Allah cerita tentang warna kulit yang berbeda-beda. Orang-orang membuat kriteria putih, kuning, hitam, matang, apalagi ternyata enggak. Sebanyak manusia, sebanyak itu pula warna kulitnya. Bahkan sekarang kan kalau mendeteksi seseorang itu kan bisa mengambil bagian badan orang ya, dan ternyata nggak ada yang sama. Dulu orang masih sederhana hanya cap jari, sidik jari. Sekarang dan ternyata Allah memberi sinar warna. Jadi orang-orang yang primitif itu ketika berjalan yang akan melalui pintunya terbuat dari kaca, lalu pintunya terbuka dengan sendirinya, dia bilang ada jin yang membuka dan menutup pintu. Ya kan? Ternyata apa itu yang membuka dan menutup pintu? Ternyata itu bayang, gelap dan terang. Kalau ada yang gelap, itu pintunya terbuka. Kalau pergi pintunya tertutup. Tapi orang primitif ada jin penunggunya. Dulu polisi mencari orang dengan sidik jari. Pada saatnya polisi mencari orang dengan baunya orang. Karena baunya orang ternyata beda-beda. Atau dengan warna kulitnya orang. Jadi di pintu ini kita pasangi sensor ya. Kalau si hitam lewat, konangan. Kan gitu ya. Kalau si putih lewat,
Al-Quran memberikan sinyal-sinyal mengenai luasnya ilmu pengetahuan. Lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maksudnya dalam majelis orang duduk-duduk atau kumpul-kumpul, ada orang mau masuk penuh, maka orang-orang hendaknya mencoba memberikan peluang orang supaya masuk. Jangan terus mencoba menghalang-halangi orang memasuki majelis. Kalau dikatakan kepada berdirilah kamu, maksudnya ada orang yang ingin dipersilakan duduk, maka berdirilah. Contoh di bis ada ibu-ibu naik bis, terus ada pemuda duduk, terus ada temannya bilang kamu berdiri. Ibu-ibu ini mau duduk, orang baiknya kita berdiri supaya orang bisa duduk. Cukup cuma bisa memerintah diri sendiri. Berlapang-lapang. Kalau orang Jawa mengatakan wani ngalah, luhur wekasane. Dia mengalahkan, tapi akan bagus untuk masa yang akan datang. Niscaya bagi orang yang suka melapangkan orang lain, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maksudnya begini, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, dia akan mempunyai watak suka melapangkan pihak-pihak yang bukan suka mendiskreditkan, tapi suka memberikan kelapangan pada pihak lain. Rasulullah bersabda, "Khairunas anfa'uhum linnas." Bagus-bagus orangnya yang paling berguna bagi orang lain. Jika orang lain duduk, kita memberi peluang. Orang lain butuh apa yang bagus-bagus, peluang. Itu namanya berlapang-lapang. Dan kalau begitu, orang beriman dan pengetahuan itu akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lanjut. Sekarang mari kita belajar dari surah An-Nahl mulai ayat 67. An-Nahl itu artinya lebah. Ini gambar lebah. Lanjut. Ada ayat lebah ternyata ya. Wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasan. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yaqilun. Ini perbuatan manusia. Nanti berhubungan dengan lebah. Pertama perbuatan manusia dulu. Dari buah korma dan buah anggur, kamu membuat minuman. Ada yang membuat minuman memabukkan, ada yang membuat minuman rezeki yang baik. Nah, manusia itu. Jadi kalau kita orang di Jawa ini, di Indonesia itu dari kelapa, dari apa? Badek. Dari badek ada yang dibuat gula, ada yang dibuat minuman kuah, ciu ya, kuah. Terserah orang yang membuatnya gitu ya. Kalau yang dibuat gula, maka kemudian gulanya untuk masak, untuk minum gitu ya. Kalau yang dibuat ciu, ciunya untuk mendem. Beda-beda kan ya. Karepe orang itu kan beda-beda. Badan masih ada itu. Satpol PP pernah menyimpan itu berjerigen-jerigen itu apa uang dari Banyumas yang mengalir ke Banjar itu mengerikan. Ada yang pernah gedem? Ada yang pernah mabok? Kalau saya dulu waktu kecil sering mabok. Kalau untuk tukar keluar pasti mabok saya.
Mumet. Ada lagi yang mabok cinta. Mabok kan warna-warna ya. Maksud saya minum ciu itu terus hilang akal. Bukan mabok kendaraan atau mabok cinta. Terus dan Allah mewahyukan. Jadi ada kata auka, yuka, wahyu, mewahyukan. Ternyata wahyu itu tidak diberikan kepada manusia saja, tapi juga kepada lebah. Baiklah, mungkin kepada binatang. Ini di sini yang disebut kepada lebah. Allah mewahyukan kepada lebah untuk menjadikan lebah itu dari gunung-gunung membuat rumah. Juga dari pohon yang berada di pohon dibuat rumah. Dan tempat-tempatnya manusia juga si lebah itu membuat rumah. Sederhana ya. Jadi rumah kita di sini ya, kita bilang rumah kita bagus. Kenapa bagus? Oh yang buat itu ahli teknik, yang merancang itu arsitek yang sudah menang juara. Terus di pojokan ada rumah. Terus kita tanya, mana yang bagus, rumahmu apa rumah lebah? Ya, kalau kita nggak mau mikir, mungkin kita bilang rumah kita yang lebih bagus daripada rumah lebah. Maka rumah kita dibuat oleh kita yang pintar-pintar. Beramai-ramai para insinyur, para arsitek dan para tenaga membuat rumah. Ternyata rumah kita itu nggak bagus juga. Di bagian depan itu wangi, di bagian belakang itu pesel gitu. Di belakang dapur itu sangit, dan di bagian tidur itu apa? Kan? Ternyata juga di bagian sini model, di bagian sana sempit. Itu rumah kita ya. Terus bagaimana rumahnya lebah? Pojok manapun rumah lebah itu wanginya sama, longgarnya sama, nyaman bagi mereka kan kecil-kecil ya segitulah nyaman. Ini rumah kita yang paling hebat pun ternyata kacaunya bukan main. Mari kita lihat. Ini gambar rumah. Bagaimana membuatnya? Kalau kita kan buat fondasi dulu, terus naik, ya, sana, terus tukangnya bilang, waduh, jendelanya nggak pas ini, dirubah kepayakan gitu ya. Tapi kalau baik buat dari pojok sana, buat dari pojok sini, nanti gatok ya. Ruangan itu sama itu, nggak ada yang kemudian yang di tengah sempit gitu. Nggak ada tuh. Dari sana itu sekolah di mana itu? Kan nggak sekolah enggak, tapi dia diberi waktu ilmu dia. Terus buat dari bawah membuat dari atas membuat tempuk yang ada yang gepeng apa namanya? Heksagonal ya. Heksagonal ya. Belum lagi yang lain ini baru diceritakan tentang rumah yang di pohon, rumah yang di rumah manusia, rumah yang di gunung. Dan bentuknya memang macam-macam. Ada namanya tahun apa ya yang rumahnya jaring. Bukan besar. Pohon. Itu rumahnya kayak jaring. Tapi jaringnya itu bagus tuh. Kalah jaring kita yakin itu bentuknya itu. Ya, lanjut. Ini menarik, coba tidak mati.
Rumahnya lebah kok seperti ada tulisan Allah. Ini bukan rekayasa nih, maksudnya pemotretan. Kalau katanya begitu, saya tidak menyaksikan waktu motret. Kita percaya saja lah ya. Mudah-mudahan mereka jujur ya. Tapi saya melihat banyak kok yang seperti ini. Ada pohon yang melengkung tulisannya Allah. Itu ada batu yang tulisannya Muhammad. Jadi ini lebah pun bisa menulis Allah. Lanjut. Ini lebih jelas lagi tulisan Allah. Lanjut. Kemudian Allah perintahkan kepada lebah. Kemudian kamu wahai lebah, makanlah dari buah-buahan dan berjalanlah, tempuhlah jalan Tuhanmu, jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagi lebah. Jalan itu mudah ya, terbang mana dia nanti mangsanya pulang ya, wah, ada nggak lebah tersesat? Saya kira enggak ya. Kalau orang tersesat banyak. Berjalanlah, tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, maksudnya madu, yang bermacam-macam warnanya. Saya pernah lihat madu putih, pernah lihat madu hitam, pernah madu merah-merahan ya, bermacam-macam warna madu. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi kita sudah mengenal madu itu bagus untuk apa? Konsumsi yang kesehatan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang menginginkan. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang aku sayangi, berjalanlah di jalan Tuhanmu yang dimudahkan. Itu kalau firman Allah kepada lebah. Kalau kepada manusia mungkin begini, berjalanlah kamu manusia di jalan Allah yang sudah dimudahkan bagi kamu. Nanti dari perutmu wahai lebah akan keluar madu yang bagus. Nanti kalau manusia berada di perut memang. Maksudnya kan produksi ya. Produksinya madu adalah produksinya lebah adalah madu itu. Produksinya manusia, macam-macam itu ya. Manusia itu kan pabrik macam-macam itu ya. Produser. Kalau lebah mungkin hanya tawon yang dibuat ya. Apa kalau lebah itu tawon itu yang dibuat hanya madu. Kalau manusia kan yang bikin bakso, gitu. Macam-macam ya. Ini makanan ya. Makanan. Tapi kan ada yang membuat nira jadi ciu, kan gitu kan? Ada yang membuat nira jadi gula. Masalahnya kan di situ. Ada dua jalan lah yang mereka untuk wahdaina hunajtain, kami beri petunjuk dua jalan yang buruk sama jalan yang baik. Kalau mau jalan yang buruk nanti pintar dia jalan yang buruk. Kalau mau jalan yang baik nanti juga kan mudah. Jadi kalau mau latihan merampok nanti lama-lama akan merampok. Tapi latihan mengamankan perampok lama-lama juga mengamankan. Itu jalan itu akan dimudahkan oleh Allah. Kalau orang Jawa mengatakan bisa karena biasa. Saya belum pernah melihat lebah. Padahal sudah pernah belum melihat lebah terbang. Terus
ke penceraian. Penceraian siapa ya? Kecomberan, terus mandi-mandi di situ apa minum ya? Ada nggak? Saya juga hampir tidak pernah melihat lalat terbang ke bunga. Yang saya lihat lebah terbang ke bunga, ya kan? Apakah lebah mencuri kekayaan bunga? Nah, bukan. Dia mengambil upah dari kerjanya si bunga, kerjanya si lebah di bunga itu. Jadi si bunga itu terbang, assalamualaikum, bunganya menjawab waalaikumsalam, ya. Terus bunganya bertanya, kamu datang ke sini mau apa? Lebah menjawab, aku mau menikahkan kamu supaya kamu berdua. Kan itu kan ya, penyerbukan. Terus bunga bilang, terima kasih, terima kasih. Terus lebah bilang, aku mau pulang dulu. Terus bunga bilang, ini loh madu bawa pulang buat oleh-oleh gitu. Kan gitu ya. Gitu kan? Dia kan tidak. Hebat kan? Aku orang STID, aku datang mau memberikan kemajuan-kemajuan kepadamu. Ya. Sana bilang, kamu bisa apa? Aku bisa ini. Ya silakanlah. Ya sudah bagus, aku tak pulang ya. Sana bilang, ini loh STID, kamu bawa inilah untuk oleh-oleh. Beda dengan lalat, terbang, ngapa-ngapa enggak. Kerja di langkah, dia ngambil makanan juga. Lama ngotori loh ya. Itu lalat. Dan lalat itu nggak suka terbang ke bunga-bunga, suka. Sukanya comberan, nggak kayak apa gitu. Kalau lebih lalat kalau dia lalat apa? Lalat hijau. Tapi kalau lebah, jadi manusia dengan lebah itu tadi sudah ada kesimpulan ya, rumah manusia dengan rumah lebah bagus rumah lebah ya. Iya. Sepakat ya. Jangan nanti sendirian loh ya. Sekarang manusia dengan lebah gimana? Bagus mana tuh? Bagus manusia ya. Saya kasih contoh. Di pasar tanah ada manusia yang jual ciu. Antem itu. Kalau banyak lewat, dia bilang, apa lo lihat ada gue? Hebat nggak tuh manusia? Enggak lah. Enggak lah. Apa ada? Ada lebah melihat lebah lain. Terus apa lo lihat ada gue? Gue kantuk loh. Tidak ada. Jadi itu ya manusia itu ada yang buruk, ada yang baik. Yang baik itu yang melakukan perbaikan dan yang melakukan perbaikan. Sedangkan yang buruk itu yang melakukan kerusakan, kekotoran seperti lalat. Itu gambaran. Lebah punya sayap, lebah punya kaki, lebah punya tempat buang kotoran, lebah punya mulut, lalat juga punya, tapi lebah dipakai untuk kerja di pabrik bunga itu. Sedangkan lalat itu hanya mengotori tempat-tempat yang sudah dia kotori. Pertama dia singgah di bangkai, nah itu terbang, rumah kita terbuka sedikit masuknya, terus mejanya kayak ini banyak makanan, laptop, itu kan, terus dia pindah ke dalam ruangan,
Nah, maksud saya kita belajar itu kan tadi belum dijawab ya, belajar itu apa ya? Hah? Ya belajar udah belum jauh kantor mana-mana. Wah, jangan-jangan nanti salah berpikir ya. Tersesat. Belajar itu merubah diri sendiri dari baik menjadi lebih baik, dari buruk menjadi baik, merubah diri sendiri menggunakan tenaga, yaitu pindah dari sesuatu ke sesuatu yang lebih baik. Pendidikan juga begitu, tapi pendidikan itu biasa disebut ada orang yang membantu. Kalau belajar itu dari diri sendiri, mungkin juga ada yang berubah. Kalau tidak ada perubahan, belajar masuk SPI semester 1 sampai semester berapa? Keluar dari itu masih ngano, nggak ada belajar itu. Ngano itu bahasa orang sini loh ya. Masuk daftar promo, tamat di wisuda promo. Nggak ada belajar. Nggak ada belajar itu. Harusnya dia belajar itu ada kebutuhan. Begitu dia daftar, cantik. Begitu wisuda, lem, tambah cantik. Begitu daftar, ganteng. Begitu wisuda, wah, bukan kelas lagi. Itu namanya belajar. Namanya belajar itu. Dan belajar itu di rumah, terus di mana kita nih ada 3 tempat belajar, di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Berubah, lalu mengadakan perbaikan, lalu mengadakan pembaruan. Dulu belajar pakai kapur, digambar. Pertama gambar angsa itu ya, terus bocah-bocah ditanya. Bocah-bocah ini nopo? SD nang desa kan? Bebek. Tulisannya angsa. Terus latihan menulis. Gambar dulu. Gambar kampak. Ya. Terus bocah-bocah dibaca. Waduh. Bel. Sekarang sudah bahkan saya pernah dengar ada alat yang bisa disak itu tidak perlu dipasang di sini gede, itu cukup kecil, tidak perlu dipakai layar ini ya. Bahkan ini layarnya itu touch screen, jadi ini yang tidak dijumpai pada zaman dulu, dan di situ lebih banyak tulisan daripada yang lain-lain. Ya memang menulis, membaca dan menulis. Ini kebetulan berakhir dengan gambar dan bekerja sedang penyerbukan. Selesai itu, kalau mau dipelajari sendiri, filenya di copy